Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang kita miliki sesungguhnya milik Allah. Oleh karena itu jangan anda sedih atas kehilangan dan kekurangan sesuatu, karena semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mujahidin, ada ketua yayasan, ada imamnya, ada bukunya, banyak deh. Yang terhormat, yang terhormat, yang terhormat, yang terhormat, semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya waktu isi acara buka puasa bersama Bapak Presiden, saya tanpa protokol saya sampaikan, Pak, Bapak Presiden, saya mohon izin, tamu yang datang begitu banyak, dan saya melihat tadi pembukaannya yang terhormat begitu disebutnya banyak orang, menterinya, bawa ketua MPR, DPR, kemudian belum lagi tamu negara sahabat, pokoknya banyak, mana saya bisa hafal. Saya apalagi saya Arab asli loh, bukan Arab Tanah Abang. Jadi Bapak Presiden, saya mohon sebutkan Bapak Presiden yang lain yang terhormat, yang terhormat, yang terhormat, semoga diberkahi Allah SWT. Kata beliau, teruskan saja. Alhamdulillah. Jadi maklum ya Bapak Ibu, karena saya masih belajar bahasa Indonesia. Jadi kalau ada kata-kata yang barangkali kurang pas atau tidak sesuai, mohon dimaafkan. Maklum Ustaz ekspor impor. Gimana kabar semua? Alhamdulillah. Pemirsa TV One Damai Indonesia yang dimuliakan, salah ya sebut TV-nya. Ini TV apa itu? Hah? Ya betul TV. Oh luar biasa. Semoga makmur insyaAllah. Ya soalnya hafal TV One aja sih. Alhamdulillah. Terima kasih panitia, terima kasih pengurus Masjid Al-Mujahidin, terima kasih semua kawan sahabat, Bapak Ibu, dukungannya, supportnya, memberikan kepercayaan kepada kami bisa hadir ke tempat ini. Sudah keliling seluruh Kalimantan kecuali Pontianak, tapi Alhamdulillah sudah sekarang dengan Pontianak berarti sudah 100% Kalimantan. Allah berikan kemudahan dalam 3 tahun, 2010, 2011, 2012. Alhamdulillah dengan ini sekarang sudah mencapai 96% Indonesia. Tinggal hanya Batu Nol Maluki karena sudah Batu Nol Sabang Aceh. Doakan Bapak Ibu kami memperjuangkan untuk Indonesia, supaya Indonesia bagaimana kembali aman, damai, sejahtera, saling menghormati walaupun beda agama, saling menghormati walaupun ada perbedaan. Boleh jadi ada berbeda pendapat, tapi tidak boleh ada perbedaan dalam hati kita. Tetap hati kita bersatu. Apalagi di bulan suci Ramadan yang kita sama-sama belajar bagaimana kita mensucikan diri kita, bagaimana kita menjadikan Ramadan ini yang terbaik dalam kehidupan kita, menjaga puasa kita. Karena puasa pun ada 2 hal, ada puasa sempurna, ada puasa kurang sempurna. Yang puasa kurang sempurna menahan diri tidak makan dan tidak minum.
Tapi kalau kita tidak menahan lidah berbicara, artinya tidak menahan lidah berbicara fitnah, tidak menahan lidah membicarakan orang lain, atau gosip, atau fitnah orang, atau ghibah, atau namimah, atau hal-hal yang lain yang bertentangan dengan kesempurnaan puasa, berarti kita hanya mendapatkan pahala menahan diri makan dan tidak makan dan tidak minum. Tapi kalau sempurna puasa seorang yang benar-benar bisa mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman yang sudah diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam panggilan yang indah, hei orang beriman, hei orang beriman. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau ada di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak fa innaha imma amrun tu'maru bih aw nahyun tunha anhu. Faham tak Bapak? Faham tak? Ya makanya belajar bahasa Arab, atau nikah aja sama orang Arab ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan, kalau ada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, dengar baik-baik, perhatiin, karena habis itu ada perintah atau larangan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Berarti begitu kita mendengar ya ayyuhalladzina amanu, kita mendengar baik-baik, perhati. Kenapa? Karena habis ya ayyuhalladzina amanu, Allah menarik perhatian kita dulu sebelum memerintahkan atau melarangkan. Begitu kita mendengar hei orang beriman, kita sudah membukakan hati, mendengar baik. Langsung begitu kita mendengar perintah atau larangan, sami'na wa ata'na ya Allah, langsung kita segera melaksanakan perintah atau menjauh dari larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian, TV tadi apa? M2 TV ya, pemirsa M2 TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian, salah satu kenikmatan kita sebagai umat Islam, kita mendapatkan umur dan kesempatan untuk sama-sama menikmati suasana Ramadan. Ramadan begitu indah. Baru kemarin kita sama-sama meributkan soal isbatnya, Selasa atau Rabu. Sekarang sudah habis lebih daripada separuhnya. Sebentar lagi kita sama-sama akan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Begitu umur kita cepat, begitu usia kita semakin tua, semakin mendekati kematian. Dan sebenarnya bukan semakin tua umur kita, malah justru membendekkan umur kita. Karena semakin lewat 1 tahun, berarti langkah ke rumah kita yang baru semakin dekat. Tahu tak rumah kita yang baru? Bu, Ibu, tahu tak rumah yang baru? Oh, tahu lagi ya. Tapi siap tak masuk sana? Sudah tahu ya, tapi belum siap ya. Biasanya kalau kita mau beli rumah atau kontrak rumah, kita harus survei dulu kan. Kalau kita sudah suka, enak, baru jadi beli atau kontrak. Pertanyaan saya Bapak Ibu, sudah survei sana belum? Survei itu posisi kepala kita di mana?
Kaki kita sebelah mana? Tetangga saya siapa? Apakah ada jalan raya dekat situ? Enggak. Iya, serius nih. Karena kita pasti akan masuk. Ainul yakin, hakul yakin, tidak akan bisa mundur dan tidak akan bisa menghindarkan diri dari hal itu. Malah Bapak Ibu yakini umur kita nanti di bawah tanah itu jauh lebih panjang daripada umur kita di dunia. Kakek nenek kita yang sudah dipanggil oleh Allah duluan, meninggalnya mereka usia 50, 60, 70, 80, tapi di bawah tanah sudah ratusan tahun. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sudah melebihi 1400. Umat yang mendahului kita sudah ribuan tahun. Apa yang kita laksanakan? Apa yang akan kita hadapi? Bapak Ibu, masih ingat kalau kita dilahirkan atau kita punya anak yang baru lahir, apa yang pertama orang tua kerjakan sama anak itu? Diazani. Betul? Ini sebuah budaya kebiasaan dan begitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menarik perhatian saya, kenapa pas kita keluar ke dunia diazani, kemudian keluar dari dunia disalati? Berarti hidup kita antara azan dan salat, salat jenazah. Oleh karena itu diajarkan, jagalah salat sebelum disalati. Antara azan dan salat, kira-kira berapa minit Bapak Ibu antara azan dan salat? 10 menit? 15? Udah kita pakai sistem Madinah lah, 30. Kalau subuh di Madinah lumayan lama ya. Yang sudah umrah terasa, lama ini imamnya kemana sih? Kok tidak keluar-keluar? Karena muazzin tak berani iqamat kalau pintu imam belum buka. Jadi dia tunggu, malah kadang-kadang muazzinnya bangun kalau sudah waktunya, dia bangun berdiri menunggu, tapi dia berani membawa iqamatnya kalau belum keluar imamnya. Malah pernah kejadian imam begitu keluar malah batal wudu. Lalu dia mundur diri. Malah imamnya bingung. Muazzinnya pertama begitu melihat imamnya muncul, kemudian mundur, tapi sudah terlanjur dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diam lagi. Imamnya kemana ini? Imamnya lagi membaharui wudunya. Akhirnya dia pelan-pelan boy. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus lama lagi. Alhamdulillah pintar muazzinnya juga ya. Coba bayangkan kalau muazzinnya cepat. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Imamnya mana sih? Karena di sana tidak boleh makmum maju. Kalau di sini imam kita ada halangan, ya boleh siapa aja jadi imam kan? Alhamdulillah menurut semua di sini di depan. Jadi seandainya Ali Jabir mati di mihrab, alhamdulillah ada imam yang menggantikan. Tahu tapi di Masjid Nabawi tidak ada yang berani maju. Apalagi mau jadi imam di tempat mihrab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru saya Syekh Ali Huzaifi yang sudah hampir 40 tahun imam besar Masjid Nabawi, beliau menceritakan sampai titik ini masih begitu maju jadi imam, memutar dan keringat. Begitu kemuliaannya mihrab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga sama memutar kalau lagi salat, tapi gara-gara HP, bukan karena HP-nya disimpan. Malah luar biasa, padahal sudah diumumkan. Bapak Ibu yang membawa HP mohon dimatikan. Kalau saya ganti bahasa, Bapak Ibu kalau masuk masjid bawa HP mohon dikuburkan dulu. Biar dimatikan, di off. Malah ada yang memberikan keringanan kalau memang keberatan mematikan. Ya udah di silent saja.
Malah ada sekarang orang Islam tapi masih komentar suaranya. Begitu dia Allahu Akbar, ada miskot, terganggu. Begitu dia mulai nikmati sama imamnya, Masya Allah imamnya suaranya bagus. Begitu tapi komentar HP-nya hilang khusyuknya. Apalagi yang lebih parah, dia membawa HP-nya taruh di hadapan mata. Kita pun, jadi dia pura-pura khusyuk. Tahu khusyuk? Tahu nggak? Ada orang khusyuk, ada orang pura-pura khusyuk. Bagaimana sistem pura-pura khusyuk? HP-nya dibawa di atas saja, layarnya ke atas. Begitu ada, kan memang di-silent suaranya, tapi otomatis kalau ada miss call, nyalakan layarnya. Ya kan lihat layarnya. Akhirnya lupa sudah salatnya. Malah sepanjang salat dia fokus, siapa yang telepon? Pas rukuk, sujud malah lebih parah. Hidungnya di atas HP, bukan di atas sajadah. Kenapa? Karena dia mengharap melihat. Akhirnya sepanjang salat dia tidak bisa menikmati. Bapak Ibu, kita di bulan suci Ramadan, di bulan suci Ramadan, kesempatan untuk menjadi la'allakum tattaqun. Di antara usaha kita menjauhkan HP kalau datang ke masjid. Lillahi ta'ala. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Ikut dong. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sisa bulan Ramadan, setiap datang ke masjid tidak boleh bawa HP. Sudah nazar loh, awas loh, nanti kena hukum. Udah nazar ya. Biasakan diri kalau datang ke masjid tinggalkan HP-nya. Kalau memang keberatan matiin di gantungannya, biarkan di rumah, biarkan di mobil, tinggalkan. Wujudkan kata Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, dan HP-ku lillahi ta'ala. Tak ada begitu. Hidupku, matiku lillah Rabbil alamin la syarika. Sedih sekali kalau kita melihat Ramadan pun tidak bisa kita nikmati. Bapak Ibu, salah satu kenikmatan yang kita dapat adalah kita sama-sama bisa menikmati suasana Ramadan. Sungguh demi Allah, orang yang telah meninggal dunia masih punya harapan yang sama, Bapak. Orang yang telah meninggal dunia ingin kembali ke dunia menambah satu hari puasa Ramadan. Orang yang sudah wafat, yang sudah melihat dan merasakan sempitnya dan kegelapannya kubur, yang sudah melihat dengan mata ainul yaqin munkar nakir, mereka berharap kembali ke dunia untuk menambah satu hari Ramadan, untuk menambah nikmatnya tarawih, untuk menambah satu ayat baca Al-Quran. Biarpun harapan mereka baik, tapi tidak bisa terwujud karena orang yang sudah masuk ke bawah hanya keluar hidup saat menghadap Allah di hari kiamat. Tapi kalau kita Bapak Ibu masih punya kesempatan, jangan sampai menjadi sia-sia, malah dihina oleh Allah. Celaka seorang yang Allah berikan umur sampai bertemu bulan Ramadan tapi tidak diampuni Allah. Na'udzubillah. Kalau tidak diampuni di bulan Ramadan, kapan diampuni? Yang kita sama-sama tahu dan hafal, Ramadan syahrul maghfirah, Ramadan syahrul rahmah, Ramadan bulan bebas dari neraka Jahannam. Masa kita memperjuangkan karena kekurangan ikhlas, tidak sungguh-sungguh, malah tidak mampu menuliskan nama kita sebagai hamba yang diampuni Allah. Bapak Ibu, yang tersisa Ramadan hanya sedikit dibanding yang sudah lalu. Marilah kita sama-sama nikmati sisa Ramadan menjadi lebih baik daripada yang. Pikirkan
mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Tapi yang kita memperjuangkan sisa Ramadan, marilah kita sama-sama menjadikan sisa Ramadan yang terbaik, menjadikan sisa Ramadan yang terindah, menjadikan sisa Ramadan yang termulia baca Al-Quran, yang termulia jaga salat, yang termulia silaturahim. Karena bisa saja jadi Ramadan ini bagi kita semua adalah yang terakhir dalam umur kita. Siapa tahu? Apakah Bapak Ibu di antara Bapak Ibu ada jaminan bertemu bulan Ramadan yang akan datang? Ada yang punya jaminan? Kalau memang tidak punya jaminan, kenapa tidak kita memaksimalkan Ramadan supaya kita menutupi sisa umur kita? Kalau seandainya Ramadan ini memang yang terakhir, ayo mari kita sama-sama rubah nasib kita di Ramadan ini dari neraka menjadi ahli surga, dari kekurangan takwa menjadi sempurna takwa, dari kelemahan iman menjadi kuat iman lahir dan batin, dari kotoran dosa maksiat menjadi suci lahir dan batin. Wallahi Ramadan Bapak Ibu nikmat. Begitu orang saleh bangga menyambut bulan Ramadan, dan begitu sedihnya orang saleh dan cepatnya habis Ramadan. Kalau kita tidak merasa bangga dengan kedatangnya Ramadan, dan kita tidak merasa sedih begitu cepatnya habis Ramadan, cek imannya lagi, periksa imannya lagi. Karena kita tidak memiliki iman yang sampai merasa kebanggaan terhadap Ramadan, dan demi hari ke hari semakin tambah terasa sedih hati kita. Kenapa? Karena kita sudah merasakan kenikmatan Ramadan. Malah kita ingin sebagai orang saleh, ingin sepanjang tahun menjadi Ramadan, saking nikmatnya Ramadan. Bapak Ibu, saya akhiri mengajak Bapak Ibu 4 amalan. Memang banyak hal yang perlu kita jaga, banyak hal yang perlu kita pelajari, banyak hal yang perlu kita fahami. Hikmah puasa, apa ikatan puasa sama Quran, apa ikatan Ramadan sama qiyamul lail dan tahajud, apa gunanya sedekah di bulan suci Ramadan, apa manfaatnya kita buka hari kita, buka puasa kita dengan makan kurma, apa gunanya kita menjaga sahur setiap malam. Ini banyak hal yang harus kita pelajari. Waktunya sangat terbatas. Alhamdulillah, salah satu karunia yang Allah berikan dalam kehadiran banyak para guru yang berkenan. Nanti habis acara di sebelah kanan saya sudah disediakan berpuasalah bersama Rasul. Ini semua yang terkait fikih puasa, hukum puasa, hikmah puasa, manfaat makan kurma buka puasa, menjaga sahur, zakat fitrah, menyambut hari raya, bagaimana kita menjalankan ibadah puasa, agenda-agenda bagi ibu-ibu kaum wanita selama bulan Ramadan. Dan alhamdulillah banyak guru ulama kita, istri almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, memberikan agenda dan nasihat untuk kaum wanita di bulan Ramadan. Ibunya almarhum Ustaz Aagi, kemudian Ustaz Solmed, Habib Abdurrahman Hibsi, Ustaz Muhai, dan banyak ustaz-ustaz yang lain yang sudah sambat kali ini, yang belum sambat, yang insyaAllah dalam kesempatan yang akan datang, semua sudah memberikan nasihat, masukan untuk bulan Ramadan. Bapak Ibu, termasuk ini bukan kita namanya menjual, tapi ini alhamdulillah semua yang sudah mendapatkan buku ini mendapatkan banyak ilmu yang insyaAllah sangat bermanfaat dari bermacam ulama kita, dan berbagi ilmu yang kita bisa mendapatkan. Di antaranya saya bahas secara lengkap dengan dasar masing-masing, dalil Quran dan hadis masing-masing, perbedaan antara hisab sama ruqyah yang setiap tahun kita bermasyarakat. Mana yang terbaik untuk masyarakat kita? Mana kesimpulannya atau jalan keluarnya? Saya harap Bapak Ibu bukan hanya ikut-ikutan A atau B, tapi silahkan ikut siapa aja, tapi Anda harus memahami. Bukan kita menjadi orang buta ikut-ikutan, yang kanan-kanan yang kiri-kiri, tapi kita ikut kanan tapi sudah tahu, ikut kiri kita sudah tahu, supaya kita menjalankan ibadah kita dengan ketenangan, tidak ada keraguan.
Alhamdulillah banyak manfaat. Termasuk edisi yang pertama ada orang suka bertanya, ini ceritanya apa sih si Ali Jabir datang ke Indonesia? Kapan datang? Bagaimana bisa belajar bahasa Indonesia? Bagaimana perjuangannya? Apa cita-cita saya? Semua ada di majalah ini. Yang berkenan, insya-Allah semua infak yang terkumpul lewat majalah ini kami membuat program. Ini tahun yang ketiga dan insya-Allah Ramadan yang keempat. Mudah-mudahan kita sama-sama panjang umur, sihat walafiat, mendatangkan bara iman dari tanah suci. Di antaranya alhamdulillah tahun ini kita membawakan 8 imam. Semua data-data ada di dalam majalah ini. Tahun kemarin 6, sebelumnya 4. Insya Allah dengan doa Bapak Ibu, Ramadan yang akan datang saya targetkan 20 imam dari tanah suci dan akan mengimami ke seluruh provinsi. Dan insya Allah sampai saya punya target, mudah-mudahan dengan doa Bapak Ibu, insya Allah kami akan targetkan ke depan. Kenapa kami mendatangkan bulan Ramadan imam dari tanah suci? Karena saya yakin banyak yang terhalang ingin umrah waktu Ramadan, visa susah, tiket mahal, antrinya panjang. Kita ingin menikmati suasana Ramadan di tanah suci. Ini salah satu perjuangan kami, mendatangkan imam dari tanah suci supaya Bapak Ibu merasa tidak sia-sia Ramadan, bisa menikmati suasana Ramadan. Tugas imam bukan hanya mengimami tarawih, tapi tugas imam di tempat masing-masing mengimami jamaah belajar ngaji Al-Quran di sore hari, di malam hari, di subuh hari. Karena saya sedih sejak saya datang ke Indonesia 2008, 2009 dapat izin tinggal, 2011 alhamdulillah diberikan kepercayaan, penghargaan oleh Bapak Presiden memberikan warga negara Indonesia. Jadi saya sekarang bukan orang Arab lagi ya. Orang Indonesia. Saya begitu bertemu dengan Bapak, saya sampaikan, Bapak memberikan penghargaan warga negara Indonesia. Ini sebenarnya bukan hanya penghargaan, tapi beban. Beban bagi saya. Kenapa? Karena tanggung jawab menjaga nama baik Indonesia. Tanggung jawab memperjuangkan Indonesia. Indonesia yang begitu luasnya Islam, umat yang terbesar sedunia. Tapi sejak saya keliling Indonesia 96%, ternyata dan jujur saja sedih saya. Kenapa? Karena saya buktikan dan ternyata umat Islam juga yang terbesar yang tidak bisa baca Quran. Saya ingin Indonesia bukan hanya mampu melahirkan qari-qari'ah nasional dan internasional, tapi insya Allah cita-cita saya, insya Allah Indonesia mampu melahirkan hafizah Al-Quran 30 juz, bukan juz 30. Amin. Doakan Bapak Ibu. Mohon maaf, barangkali banyak yang tidak tahu apa yang kami memperjuangkan. Kalau ingin Anda tahu, banyak ada di sini. Alamat website kita, Twitter, Facebook, alamat rumah di Jakarta. Kalau Anda ingin main ke Jakarta, boleh silaturahmi, insya Allah kami sambut dengan baik. Konsultasi, apa yang kita bisa bantu, insya Allah kami memperjuangkan. Dan saya bercita-cita, ya Allah, walaupun saya dilahirkan di kota Madinah, tapi kalau ya Allah Engkau takdirkan saya mati di Indonesia, saya rela dan bersedia untuk mati di Indonesia. Saya bercita-cita, walaupun keinginan saya seperti ayah orang tua saya, lahir di Madinah, ingin juga wafat di kota Madinah. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang wafat di kota Madinah, terjamin syafaatku untuk orang yang wafat di kota Madinah. Tapi kalau seandainya untuk memperjuangkan umat Islam, bagi saya tidak masalah walaupun mati di Indonesia. Tapi demi syarat atau demi satu hal, sesuai cerita Rasulullah, saya ingin Bapak Ibu selamat dari neraka Jahannam. Ini bukan cerita saya Bapak Ibu, inilah cerita Rasulullah SAW yang begitu memperjuangkan selama 23 tahun. Rasul memperjuangkan untuk umatnya supaya diselamatkan oleh Allah.
Begitu Rasulullah datang silaturahim ke orang Yahudi supaya dia sadar dan masuk Islam. Begitu orang Yahudi masuk Islam, malah Rasulullah bersenyum dengan muka yang cerah dan bersih. Kata Rasul, Alhamdulillah, aku syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan orang Yahudi dari neraka Jahannam. Begitu kebanggaan Rasulullah karena orang Yahudi masuk Islam. Bagaimana kebanggaan Rasulullah kepada kita sebagai orang Islam, Bapak Ibu? Bagaimana kebanggaan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang cinta Rasul, yang mengharapkan syafaat Rasul, hidup mati karena Allah dan Rasul. Inilah perjuangan kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Ramadan bisa menjadi kesempatan untuk menjadi hamba Allah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mohon Bapak Ibu, yang pertama, jaga salatnya baik-baik. Kalau sepanjang tahun kita masbuk atau ketiduran dari waktu salat, saya mohon dalam Ramadan sisa ini yang sudah termasuk sedikit dan cepat habisnya, saya mohon jangan masbuk lagi. Boleh? Boleh? Ada orang bertanya, bagaimana Ali Jabir sama adik-adiknya semua hafal Al-Quran? Saya bersaudara 12, 9 laki, 3 perempuan. Subhanallah. Subhanallah. Kalau sudah 12, oh, mati semua. Begitu dengar banyak, subhanallah. Supaya Allah berkahi. 12, 9 laki, 3 perempuan. Alhamdulillah yang hafal Al-Quran 10, 30 juz. Dan mereka alhamdulillah begitu datang ke Ramadan, saya tugaskan adik-adik saya masing-masing. 2 di Makassar, 1 di Surabaya, 1 di Bandung, 3 di Jakarta, di pusat 2, sama di Bekasi 1. Dan insya Allah mudah-mudahan mendapatkan kesempatan untuk di daerah Kalimantan, dan insya Allah seluruh provinsi di sini mudah-mudahan mendapatkan kesempatan untuk diimami oleh imam-imam dari Tanah Suci. Oleh karena itu Bapak Ibu, salah satu kenikmatan yang kami dapat sebagai keluarga menghafal Al-Quran, saya jujur saja, ayah saya sampai sekarang belum hafal Al-Quran. Ayah saya seorang pedagang awam biasa. Tapi apa kelebihannya sampai bisa mendapatkan keturunan seperti ini? Tahu ceritanya apa? Selama 35 tahun tidak pernah mendengar azan di luar masjid. 35 tahun selalu mendengar azan di dalam. Berarti sebelum azan sudah, ini bukan 1 tahun, 35 tahun. Fantas Allah berikan keturunan seperti ini. Bapak Ibu ingin keturunan yang bahagia, menenangkan hati, menjaga nama baik keluarga, kuncinya jaga salat baik-baik. Apalagi berjamaah, terutama takbirah ihram yang kita selalu tertinggal. Begitu kita mendengar azan, masih lama sih, nanti aja deh. Kenapa kita tidak keburu? Sebagaimana kita mengejar dunia, kenapa kita tidak mengejar takbirah ihram? Guru saya, seorang ulama dari Madinah, beliau 48 tahun tidak pernah lewat takbirah pertama sama imam di Masjid Nabawi. Ketika subuh hari, turun tangga, jatuh, tulang paha patah. Beliau berteriak, anaknya cerita keadaan itu. Begitu beliau berteriak, datang anaknya, ayahku, kenapa berteriak? Sakit. Kata beliau, saya bukan berteriak karena tulang paha patah, tapi saya berteriak karena mendengar azan subuh belum saya ada di masjid. Anakku, segera bawakan kursi roda dan bawakan saya ke masjid. Saya tidak mau tertinggal takbirah ihram yang pertama sama imam. 48 tahun saya menjaga dengan baik-baik. Nanti habis salat kita urus tulang paha di rumah sakit. Apa yang dirasakan oleh mereka? Iman. Karena mereka benar-benar mengutamakan hak Allah sebelum hak siapa-siapa.
Allah kasih karunia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Masuk Masjid Nabawi, imamnya maju, luruskan saf, istawu, i'tadilu, Allahu Akbar. Guru saya ikut, Allahu Akbar, meninggal dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berikan husnul khatimah yang luar biasa. Di Masjid Nabawi, di Raudhah, dekat makam Rasulullah, di bulan suci Ramadan, sedang puasa, lagi salat, habis takbirah pertama, karena dia memperjuangkan menjaga takbirah ihram dengan cara luar biasa, Allah berikan husnul khatimah yang luar biasa. Dan kata Rasulullah, meninggal keadaan apapun dan kita Allah akan sama. Meninggal dalam salat, dibangkit lagi salat. Meninggal dunia baca Quran, dibangkit baca Quran. Meninggal dunia dalam keadaan apa saja, baik maupun buruk, dibangkitkan dalam keadaan yang sama. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau ingin Anda melihat rahasia dan dahsyatnya salat untuk kita, tolong jaga, jangan jadi masbuk lagi. Yang kedua, Al-Quran. Al-Quran, bulan suci Ramadan, bulanul Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, turunnya di bulan Ramadan. Fantasnya kita berbanyak baca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Imam Syafi'i, imam kita yang kita ikuti mazhabnya, menghafal atau membaca Al-Quran dan mengkhatamkan di bulan suci Ramadan, hanya di bulan suci Ramadan 60 kali. Berarti satu hari 2 kali. Saya berusaha mengkhatam Al-Quran seperti Imam Syafi'i, setiap hari 2 kali, ternyata tidak bisa. Begitu padatnya, begitu sibuknya, membawa undangan, diundang sana sini. Dalam 1 bulan kami menerima undangan lebih daripada 100. Bayangkan Bapak Ibu, saya terima siapa dan tolak siapa. Tapi Alhamdulillah, saya masih menjaga. Saya menceritakan bukan riya, tapi mudah-mudahan Anda bisa bersemangat untuk menjaga Al-Quran di bulan suci Ramadan. Walaupun saya tidak sampai mencapai Imam Syafi'i setiap hari 2 kali, tapi Alhamdulillah masih bisa setiap hari 1 kali. Akhir Ramadan 30 kali. Tapi kalau ini lagi sibuk, tapi Alhamdulillah nikmatnya, biarpun sibuk masih bisa baca di dalam pesawat, masih bisa baca dalam mobil. Apalagi kalau di Jakarta, maklum Bapak Ibu, macetnya minta ampun. Saya senang, nikmat, Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan seluruh kota Indonesia macet begini. Kenapa? Nikmatnya karena sepanjang macetnya kan banyak berjam-jam kita di jalan. Nikmat bisa 3 juz, 4 juz dalam perjalanan. Menuju acara ke acara yang lain, Alhamdulillah. Oleh karena itu Bapak Ibu, jadikan Al-Quran temanku. Sebagaimana kita tinggalkan HP di rumah, langsung balik ambil HP-nya, jadikan Al-Quran juga sama. Begitu tertinggal Al-Quran di rumah, kita mutar balik, ambil Al-Quran, kemudian kemana-mana kita pergi membawa Al-Quran. Saya sudah menjaminkan, kalau orang Indonesia memegang Al-Quran sebagaimana memegang HP-nya, saya jamin hafal 30 juz dalam 1 tahun. Tapi dalam sistem yang sama. Bagaimana banyak megang Quran, megang HP juga megang Al-Quran. Terus yang ketiga, zikrullah. Sepanjang waktu, sepanjang jalan kita berzikir. Apa lagi kita lagi di bulan suci Ramadan? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdi. Bapak Ibu, zikir sekecil apapun, dalam keadaan apapun, wudu tidak wudu, hadapi kiblat tidak menghadapi kiblat, berdiri, duduk, berbaring, zikir itu bisa dilaksanakan. Ibadah yang paling ringan, pahala yang berat, zikir. Ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, dicintai Allah. Subhanallah wa bihamdi. Surga. Apa jawab Rasul? Basahi lidah,
dan zikir kepada Allah. Artinya apa? Jangan lidahnya kering, bahasa hidangan, teruskan berzikir. Ini termasuk salah satu amalan yang menjaminkan kita masuk surga Allah. Yang terakhir, amalan yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kenal-kenal ketua Yayasan Mujahidin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sepanjang tahun dermawan, tapi begitu masuknya Ramadan, kedermawannya jauh lebih besar daripada hari-hari biasa. Kana ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Begitu terbukti kedermawannya Rasulullah di bulan suci Ramadan. Saking dermawan Rasulullah, saking murah tangannya Rasulullah untuk membagi, untuk menginfakkan, untuk memberikan sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan. Begitu kemuliaan yang memberi oleh Rasulullah SAW. Saking mulianya memberi, kalau ada orang melihat Rasulullah dan suka pakaiannya Rasulullah, dia langsung datang, ya Rasulullah, aku suka baju pakaianmu ini, aku suka baju ini, ya Rasulullah, berikanlah kepada aku baju itu. Rasulullah masuk ke rumahnya, ganti baju dan memberikan kepada orang yang minta. Begitu kedermawannya sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, saya mohon jangan ada yang minta baju saya. Mari kita sama-sama buktikan. Kita melihat keadaan masjid, sementara belum ada masjid. Saya mengajak Bapak Ibu semua, termasuk saya, ayo mari kita sama-sama menuspot masjid kita yang kita cintai. Insya Allah sedekah Bapak Ibu insya Allah terbukti di bulan suci Ramadan, supaya kita menjadi orang yang paling dermawan. Sebagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita memberikan infak dan sedekah kita supaya masjid ini insya Allah segera dihasilkan, supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita bisa nikmati. Seandainya kita wafat dan meninggal dunia sebelum terwujud masjid ini dan diresmikan kembali, kita insya Allah tidak sia-sia, karena sudah meletakkan nama kita di dalam masjid itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun dan menusput bangunan masjid di dunia, akan Allah balas dengan istana di dalam surga. Dan terbukti salah satu amalan yang sangat berguna sepanjang hidup dan mati kita adalah sedekah untuk bangun masjid. Bapak Ibu, saya menghiburkan semua tanpa kecuali semua yang hadir. Saya mohon biar kita insya Allah, apalagi hari ini Jumat, ayo kita sama-sama mendapatkan karunia dan menuliskan nama kita, apalagi di bulan suci Ramadan, supaya Allah dan sedekah kita ini insya Allah menutupi kekurangan kita selama Ramadan. Mudah-mudahan Allah kuatkan lahir batin sisa Ramadan menjadi insya Allah yang terbaik. Dan semua bantuan, saya menyampaikan ribuan terima kasih selama ini dari banyak jamaah dari Kalimantan maupun di luar yang sudah menuspot dakwah kami, yang menuspot program mendatangkan imam dari tanah suci, yang menuspot cita-cita saya menwujudkan penghafal Al-Quran sejuta dalam masa yang akan datang. Dan insya Allah Bapak Ibu masih punya umur, akan Anda dengar berita Ali Jabir datang ke Indonesia bukan untuk senang-senang. Biar Bapak Ibu tahu, biarpun saya beristri, tapi saya mau bertemu istri saja sesuai agenda dan schedunya. Dia minta sama asisten, kapan syekhnya kosong, boleh katamu enggak. Ini sudah Ramadan yang kelima, saya belum bisa menikmati Ramadan bersama istri sama anak. Kenapa? Begitu masuknya isbat Ramadan, yuk siap-siap. Apaan? Pakaianmu, masukin tas, pulang. Kemana? Ke orang tua kamu. Insya Allah bertemu habis lebaran. Ini Ramadan yang kelima, saya kurbankan keluarga 4 bulan sepanjang tahun, 4 bulan sekali.
baru bisa sempatkan 2 hari bertemu istri sama anak. Bapak Ibu, saya bukan datang sini untuk main-main. Saya bukan datang sini untuk istri dan anak, tapi saya datang di sini untuk umat Islam seluruhnya. Saya datang di sini supaya kita sama-sama mendapatkan ridha Allah. Demi Allah Bapak Ibu, saya bercita-cita bagaimana kita semua Bapak Ibu pas meninggal dunia diridhai Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hampir lebih dari 2 tahun belum pulang kampung. Mudik-mudik banyak, tapi saya aja tidak mudik-mudik, malah saya di sini saja. Sampai ibu saya di Madinah yang masih ada bertanya, kapan sih anakku pulang? Insya Allah sebentar lagi. Tapi ternyata sebentar lagi sudah 2 tahun dan pulang-pulang. Kenapa? Karena sungguh Bapak Ibu, saya sudah terlanjur cinta Indonesia. Cinta lagi ibu-ibu Indonesia. Luar biasa. Jujur saja, boleh kan cinta ibu-ibu kan? Ya harus kita semua cinta-cinta ibu. Ibu-ibu itu adalah ibu kita. Ibu adalah istri kita. Ibu-ibu adalah adik dan kakak kita. Luar biasa keberkahannya mereka. Al-Rasul mengajarkan kita, ayo ittaqullah, bertakwalah pada Allah terhadap kaum wanita. Jadi tidak salah kita kasih sayang kepada ibu-ibu. Bu, saya sayang sama ibu-ibu, boleh kan? Saya cinta mati ibu-ibu, boleh kan? Wah, luar biasa. Saya doakan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, bisa insya Allah tanam bapak-bapak ke tanah suci, haji dan umroh, dan sekalian mampir ke rumah saya di Madinah. Saya mengajak semua bapak ibu, ayo insya Allah mudah-mudahan ada rezeki, insya Allah datang ke tanah suci, ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya undang insya Allah ke rumah saya makan malam di rumah. Mau nggak? Ya, tapi bayar masing-masing ya. Lumayan banyak juga ini ya. Mudah-mudahan saya doakan. Sekali lagi kita sama-sama sebelum tutup doa, saya mengharapkan semua tanpa kecuali, tolong Bapak Ibu salurkan infaknya dan sedekahnya. Insya Allah tidak salah guna. Insya Allah sangat berarti. Bisa saja Anda tidak merasakan sekarang, tapi saya yakin kalau besok sudah dipanggil oleh Allah duluan masuk kubur, baru akan Anda rasa ternyata nikmat itu sedekah. Ternyata itu benar-benar berarti bagi umat Islam, bagi umatul Quran, bagi anak kita, bagi masjid-masjid kita. Walaupun seikhlasnya apapun dan berapapun, tapi yang penting kita jaga ikhlas kita. Dan selalu kita mendengar berkata lebih baik ikhlas walaupun sedikit daripada banyak tidak ikhlas. Itu waktu 2008. Kalau sekarang 2013, lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Siap? Supaya saya doakan insyaAllah mudah-mudahan semua yang telah berkenan memberikan sedekahnya ikhlas, memberikan infaknya, insyaAllah dibalas oleh Allah berlipat ganda, dibalas oleh Allah dengan panjang umur, sihat wal afiat, mendapatkan ridha Allah, suci lahir batin, dan bertemu dengan Allah hari kiamat, bangga terhadap apa yang Anda telah memberikan untuk perjuangan umat Islam, supaya Allah Subhanahu wa taala memakmurkan negeri kita Indonesia menjadi negara Al-Quran, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. Marilah Bapak Ibu kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari angkat tangannya, bukakan hatinya, tundukkan kepalanya. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha tahu isi hati kita, Allah Maha tahu segalanya kita. Tidak saudara sempat kesempatan habis tarawih, silahkan salurkan infaknya. Nawaitu untuk memakmurkan Islam, memakmurkan umat Islam, supaya Allah berkahi Indonesia lahir batin.
agar kita senantiasa dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya arhamar rahimin. Aku mohon ya Allah untuk semua yang hadir, bapa, ibu serta keluarga, berikan kepada kami petunjuk pada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Jadikanlah kami bersama orang salih, salihah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, aku mohon untuk semua bapa ibu di malam yang berkah ini, aku mohon ya Allah, semua mendapatkan diampuni segala dosa, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan setiap langkah-langkah. Ya Allah, aku mohon untuk bapa ibu malam ini pulang masing-masing ke rumahnya sudah diampuni segala dosa. Masing-masing pulang ke rumahnya membawa ridha-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di Masjid Raya ini. Ya Allah, berilah pada kami kemuliaan, sama-sama jumpa lagi di dalam surga-Mu ya Allah. Jumpa lagi di dalam surga-Mu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta orang tua kami ya Rabbal Alamin. Ampuni orang tua kami, sayangi orang tua kami. Kami tidak mampu dan tidak akan mampu membalas kebaikan kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikan orang tua kami mulia di sisi-Mu dunia akhirat. Ampuni saudara kami muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, berilah pada kami pemimpin yang takwa, pemimpin negeri Indonesia menjadi pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang ikhlas untuk agama-Mu, yang ikhlas terhadap rakyatnya ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jadikan Indonesia negara yang makmur, damai sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, seandainya bulan Ramadan ini menjadi yang terakhir dalam sisa umur kami, mohon ya Allah, sebutkan nama kami orang-orang yang bebas dari neraka Jahannam. Ya Allah, sebutkan nama kami di bulan suci Ramadan ini bebas dari neraka Jahannam, agar kami bisa menjadi orang yang bahagia selamat dunia akhirat. Ya Rabbal Alamin, Rabbana taqabbal minna salatana wa taqabbal minna siyamana wa taqabbal minna qiyamana wa taqabbal minna du'aana. Ya Allah, inilah ikhtiar kami berdoa, inilah usaha kami memohon kepada-Mu ya Allah. Karena Engkau berfirman dalam kitab-Mu, ud'uni, inilah doa kami, astajib lakum, terimalah doa kami sesuai janjian-Mu, karena Engkau tidak pernah mengingkari janji-Nya. Innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وقنا عذاب النار.
وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.